PIK dipercaya pemerintah karena PIK itu pengalaman gitu loh mas. Wes pengalaman, duitnya wakeh. Cari orang yang pinter menata itu nggak gampang di Indonesia itu gitu. Nih, saya dituduh, jangankan dituduh buzzer, dituduh antek, dituduh jongosnya Pak Aguan saya terima. Kenapa? Pak Aguan orang baik kok. Nah sekarang netizen itu berbuat apa untuk negara ini? Kalau Pak Aguan kan jelas Pak, bangunannya jelas, bayar pajaknya jelas, menciptakan lapangan kerja juga jelas gitu loh. Termasuk diisukan merampas tanah rakyat, menggusur tanah warga, menggusur puluhan masjid, ratusan masjid. Ketika ditanya mana datanya orang yang dirampas tanahnya, mana datanya masjid yang dirobohkan, mana, nggak ada, hanya fitnah-fitnah aja gitu loh. Sertifikat di laut atau laut di sertifikat. Perdebatan yang mana dengan siapa? Sebut aja. Ya, nelayan Pak Khalid nih. Aduh, Pak Khalid nggak usah dibahas lah, nanti biar Gus Irfan lah. Ya, Gus Rofi dulu yang lain. Ya, intinya begini mas. Ini kan rame pagar laut toh. Ya. Ya, jadi pagar laut clear tidak ada urusan dengan PSN PIK. Itu yang nyampaikan Pak Menko Perekonomian, yang punya wewenang otoritas yang dipercaya oleh Presiden untuk mengelola PSN. Dan perlu diketahui, tanah PSN ini tanahnya pemerintah, programnya pemerintah, bukan programnya PIK. PIK dipercaya pemerintah karena PIK itu pengalaman gitu loh mas. Wes pengalaman, duitnya wakeh. Paham ya? Nah, berapa yang dibutuhkan untuk membangun tanah PSN, tanahnya Kementerian Kehutanan, yaitu 39 sampai 40 triliun. Saya hanya bisa nyebut triliunnya, tapi duitnya nggak ada yang masuk ke saya gitu kan. Nah, di tanah PSN itu tidak boleh perusahaan atau pengembang membangun perumahan. Ini harus clear ini. Lalu dibuat apa sih tanah PSN? Untuk wisata hijau, atau kata orang Inggris tropical coastline. Nah, wisata hijau contohnya apa? Misalnya Taman Safari. Taman Safari kan lebat itu kan, betul nggak? Terawat lingkungannya. Terus apalagi wisata mangrove. Mangrove itu di sana sampai detik ini di lahan 1754 hektar itu ada kurang lebih 91 hektar. Itu berarti negara tidak berhasil mengelola mangrove dengan baik. Nah, APIK dipercaya dengan catatan nanti 91 hektar ini harus menjadi 514 hektar. Api apa elek? Ayo. Mangrove 91 jadi 514. Api apa elek? Bagus. Nah, kalau ini nanti jadi tertata rapi, tentu di situ akan banyak manusia. Ya. Manusianya untuk apa? Untuk menciptakan lapangan kerja, membangun perekonomian, dan tempatnya menjadi indah dan bagus. An-nadofatu minal iman. Jadi PIK maupun Pak Aguan betul-betul menerapkan ajaran di agama kami, khairun nas anfa'uhum linnas. Apa itu? Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kebaikan atau manfaat untuk orang lain. Nah, PIK 1, PIK 2 itu sampai detik ini berdasarkan laporan dari manajemen PIK sudah 165.000 tenaga kerja. Dan PIK 2 itu pembayar pajak terbesar senilai 50 triliun yang disampaikan oleh Presiden Direktur Agung Sedayu. 50 triliun mas untuk negara. Jadi kalau ada orang ngomong PIK 1, PIK 2 negara dalam negara, ini patut dipertanyakan ini. Bayar pajaknya ke negara, kok negara dalam negara gimana sih? Ngurus surat-suratnya ya ke pemerintah Tangerang. Kalau berkaitan dengan polisi, ya dengan kepolisian Indonesia. Jadi isu-isu sesat semacam ini saya berharap teman-teman media untuk hadir mengedukasi. Karena mencari duit triliunan, terus mencari orang yang pinter menata, itu nggak gampang di Indonesia itu gitu loh. Tapi yang menarik di sini Gus, dari beberapa pihak atau netizen juga menyebut kalau Gus ini bagian dari buzzernya Aguan. Gimana nih Gus? Begini, saya dituduh, jangankan dituduh buzzer, dituduh antek, dituduh jongosnya Pak Aguan saya terima. Kenapa? Pak Aguan orang baik kok. Apa karena dia etnis tertentu, etnis Tionghoa lalu kita benci? Saya tanya nih, orang Cina, orang Arab, orang Jawa, orang Medan, orang Aceh, siapa sih yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan? Allah. Kan begitu. Nah, sekarang netizen itu berbuat apa untuk negara ini? Kalau Pak Aguan kan jelas Pak, bangunannya jelas, bayar pajaknya jelas, menciptakan lapangan kerja juga jelas gitu loh.
Saya seneng kalau dituduh membela Pak Aguan misalnya, tapi saya tidak membela membabi buta gitu loh Mas. Termasuk diisukan merampas tanah rakyat, menggusur tanah warga, menggusur puluhan masjid, ratusan masjid. Ketika ditanya mana datanya orang yang dirampas tanahnya, mana datanya masjid yang dirobohkan, mana, nggak ada, hanya fitnah-fitnah aja gitu loh. Gus, saat ini kan kayu-kayu sudah bambu mas, ya bambu sendiri kan sudah diangkat ya. Gimana Gus menanggapi terkait ini? Gini ya, kalau urusan pagar laut itu kan urusannya Kementerian KKP. Menteri juga menyampaikan orang yang memasang pagar bambu kena denda. Berapa dendanya? 18 juta. Nah, itu per kilometer. Nah, itu wewenangnya KKP, Mas. Karena sampai tanya saya, siapa Gus yang masang? Siapa Gus yang ngasih duit? Siapa Gus yang membiayai? Loh, saya bukan orang KKP kok. Ya silakan KKP untuk mengumumkan, semakin cepat semakin baik, biar tidak menimbulkan fitnah dan gaduh gitu loh. Satu, sekarang masalah HGB. Sertifikat di laut atau laut di sertifikat, ini narasi sesat. Itu awalnya ada tanah warga yang mengalami abrasi. Tadi saya juga datang ke Kohot, terus masuk kemana? Karangserang. Orang yang punya tanah 92 hektar itu menunjukkan dulu di situ tanahnya, ada saksi warga juga. Jadi ini tanah mengalami abrasi gitu loh. Dan sebelumnya ada surat-surat dan mengajukan permohonan tahun 82 seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Ya kita tunggu aja, kalau kemarin dibatalkan karena hangus, mungkin Kementerian ATR BPM melihat kok didelok kok gak ono tanai, kok bentuknya laut, makanya itu yang dinyatakan hangus. Tapi ingat, statement hangus, Kementerian harus menyurati orang yang memegang sertifikat itu, dan ada aturannya juga bahwa orang yang dikatakan tanah hangus itu akan mendapatkan kompensasi atau kerohiman. Kasihan loh Mas, kalau pagar laut kan sudah diringkes nih ya. Laut yang nelayan yang asalnya muter sekarang sudah bisa lurus-lurus, sudah enak. Berarti PR berikutnya adalah negara harus hadir. Kalau kita sama-sama berjuang membela rakyat, maka kita harus membela rakyat juga. Apa contohnya? Gimana orang yang sudah punya tanah turun-temurun, lalu di tahun 2025 dengan presiden baru Bapak Prabowo, terus kemudian dinyatakan hangus saja, kan nelongso Mas. Ini ribuan orang loh di Indonesia yang punya sertifikat, yang punya tanah dan mengalami abrasi. Di Semarang dapat kompensasi, dapat ganti rugi. Begitu loh Mas. Gus, jadi, ya, buktinya apa Gus? Artinya dulu tanahnya warga, artinya bukan laut. Apakah mereka? Lah kan Pak Menteri sudah nyampaikan membatalkan sertifikat karena dianggap musnah 50. Berarti kan memang ada dasar, ada alasnya gitu loh Mas. Duduk laut di sertifikat, kalau laut di sertifikat itu ya nggak boleh, nggak ada. Ada surat contoh ya Pak Hendra yang punya surat, SPPT-nya 80 hektar. Terus sertifikatnya, ada sertifikatnya juga, nggak tahu berapa hektar. Terus AJB-nya dia juga ada. Tadi juga saya cek. Itu tak cerita nih Mas ya, ini penting. Pak Hendra itu datang ke Rawon dengan membawa dokumen, karena dia tahu dari media televisi atau YouTube-nya teman-teman. Kan saya pernah ngomong, kalau ada tanah warga yang dirampas atau yang digusur, monggo datang ke BKN di Lebak Bulus Raya. Kan saya tahu sendiri kan kantor saya kan. Nah ternyata orang ini datang diantar orang. Nah begitu datang diantar orang, dia nawarkan itu SPPT, ditunjukkan semua, nanti ada dokumennya. Gus, ini masuk plotting Gus, PIK katanya begitu. Oh iya, kata saya panjenengan, ya ada lah pokok informasi. Jadi saya minta tolong Gus, karena sampean kan kenal sama orang PIK. Ya saya nggak mau bohong, ini orang susah. Saya telepon tuh pihak PIK. Saya telepon pihak PIK, coba Gus difoto surat-suratnya, SPPT-nya, sertifikatnya, AJB-nya, tak foto semua. Begitu tak foto, tak kirim. Nah pihak PIK ngomong, Gus kami mau membeli dengan catatan tidak berbau air. Bingung saya. Maksudnya sawah, sungai, pokoknya tidak berbau air laut. Oh iya, tak sampaikan lah ke Pak Hendra itu. Pak Hendra mohon maaf, ini ada WA dari pihak PIK, langsung jawab. Jadi pihak PIK nggak mau beli kalau itu berbentuk air laut. Nah dapat 2 jam dapat keputusan. Setelah dicek, Gus itu tanahnya yang 90 hektar itu bentuknya laut. Jadi kami tidak mau beli. Mas ini dikasih harga murah sama Pak Hendra, yang penting dibeli buat ya nggak tahu waris atau apa kayak. Nah ternyata pihak PIK tetap nggak mau karena berbau laut. Dari itu saya semakin yakin bahwa nggak ada Pak pengusaha berani beli laut, itu ngawur aja resiko. Gus, tapi Pak Mahfud MD juga turun tangan nih, artinya memberikan
desakan kepada KPK, Kejaksaan Agung, bahkan Kapolri untuk mengusut. Artinya kok bisa tanah ada HGB-nya apa yang di laut ini jadi ini? Prof Mahfud itu kan pernah jadi menteri Thomas, Menko Polhukam, betul nggak? Di era siapa? Di era Pak Jokowi. Nah, SHGB terbit itu di era siapa? Terus kemudian pagar laut di era siapa? Saya nggak mau nanggapin lah Prof Mahfud ya, karena beliau kan pernah jadi penjabat, sekarang tidak menjabat. Kalau saya sih gini ya, negara kita negara hukum. Kalau berbicara pagar laut urusan KKP. Kalau berbicara tanah atau HGB kayak hamil kayak itu urusannya ATR BPN. Ya kita beri kesempatan lah kepada kementeriannya Pak Prabowo untuk menyampaikan. Begitu. Saya nggak mau pakai ilmu kira-kira. Yang lebih lucu itu gini mas, ada orang sebenarnya dia aktivis sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, mau macam apa aja silakan. Itu ngomong kami lebih baik mati melawan korporasi daripada, kan begitu.